Bab 113 Serangan. Kata-kata Alexander Blackwood langsung membuat orang-orang di sekitar menggeleng-geleng kepala dan merasa bahwa orang ini terlalu sombong, padahal dia tidak punya kemampuan apa-apa, tapi masih berani mengatakan bahwa Tuan Toby bukan lawan Liam Stone, sungguh konyol. Setelah mendengar kata-kata Alexander Blackwood, Wesley Ramsay sedikit murung tapi tidak berkata apa-apa. Kenyataan pasti akan membuat Alexander Blackwood malu. Jonathan Ramsay hanya batuk dan berkata, "Master Alexander Blackwood, lebih baik kamu amati saja dulu, jangan bicara sembarangan." Kirson Ramsay juga tak berdaya. Tadi Alexander Blackwood berkata seperti itu, dirinya tidak percaya, tak disangka dia juga pergi untuk mengatakannya kepada Jonathan Ramsay. Sementara itu, Juliana Ramsay sedikit terkejut, kemudian dengan lembut menarik ujung pakaian Alexander Blackwood dan bertanya, apakah Tuan Toby benar-benar bukan lawan Liam Stone? Satu jurus sudah dikeluarkan, kata Alexander Blackwood dengan acuh tak acuh, tanpa peduli. Jurus pertama Toby Palmer adalah menutup mata, untuk menghalangi pandangan Liam Stone. Namun, Liam Stone jelas-jelas adalah seorang master yang berpengalaman, tidak akan terpengaruh oleh trik kecil ini, jadi dengan mudah menghindarinya. Jurus kedua Toby Palmer juga sudah diluncurkan, satu pukulan, tinju mata Phoenix, langsung menyerang dahi Liam Stone. Ini adalah teknik andalannya yang terkenal, tinju mata Phoenix menancap di dahi, melilit lehermu dan menangkap jiwamu. Ini adalah serangan berkelanjutan, dan ada satu lagi teknik yang paling mematikan yang akan diluncurkan. Namun, mata Liam Stone menunjukkan cahaya meremehkan, ia mengangkat kaki kanannya dan dengan cepat menendang Toby Palmer. Tendangan ini kebetulan diluncurkan pada momen ketika Toby Palmer melangkah maju. Dapat dikatakan membuat Toby Palmer sangat tidak nyaman. Raut wajah Toby Palmer berubah, dia bersiap untuk melakukan serangan baru, tapi pada saat ini, kaki Liam Stone sudah menendang dengan kuat. Kaki kiri Toby Palmer sedikit lebih lambat. Plak! Punggung kaki Liam Stone menghantam lutut kiri Toby Palmer dengan keras, membuatnya menjerit kesakitan dan langsung jatuh berlutut ke tanah dengan satu kaki. Toby Palmer juga merupakan seorang yang berpengalaman, setelah berlutut, dia menggunakan teknik berlutut memberikan minuman, seperti seorang selir yang memberikan minuman kepada kaisar pada zaman kuno, berputar dan menyerang dengan tepat pada daerah vital Liam Stone. Trik anak kecil, Liam Stone tertawa sinis, menggerakkan kakinya dan berputar setengah lingkaran. Dia menggunakan tangannya yang besar untuk menekan di belakang leher Toby Palmer. Plak! Sangat lemah, tubuh Toby Palmer gemetar, lalu langsung tumbang. Alexander Blackwood berkata kepada Juliana Ramsay, 3 jurus, aku tidak salah, bukan? Semua orang melihat ke Toby Palmer yang tumbang, dan raut wajah mereka sangat tidak enak dipandang. Daniel Luz menunjukkan senyuman bangga, lalu berkata, tampaknya hadiah ini harus diterima oleh keluarga Ramsay. Bagaimana menurutmu, Tuan Wesley Ramsay? Wesley Ramsay mengerutkan kening, lalu berbalik dan menatap Alexander Blackwood dengan tatapan dingin, kalau kamu berani mengatakan kata-kata buruk lagi, aku akan memerintahkan orang untuk melemparmu dari kapal. Raut wajah Jonathan Ramsay terlihat sangat masam, meminta Wesley Ramsay untuk meredakan kemarahannya dan berkata dengan suara rendah, Master Alexander Blackwood, temperamen kakakku ini tidak baik, kamu jangan memprovokasinya lagi. Aku tahu kamu memiliki keterampilan medis yang hebat, tapi, dalam hal bertarung, lebih baik jangan terlalu banyak bicara. Pada saat ini, Owen Lancaster maju dan memberi hormat kepada Wesley Ramsay, Tuan Wesley Ramsay, keluarga Lancaster kami bersedia maju untuk memberi orang ini pelajaran demi keluarga Ramsay. Mata Wesley Ramsay bersinar, tinju keluarga Lancaster adalah seni bela diri yang cukup terkenal di seluruh provinsi Ashenport. Owen Lancaster bersedia membantu keluarga Ramsay, ini sama saja dengan membantu mereka melewati kesulitan. Baiklah, kalau begitu, maaf merepotkan master dari keluarga Lancaster untuk membantu keluarga Ramsay kami. Kata Wesley Ramsay dengan suara keras. Owen Lancaster tersenyum, lalu berbalik dan melirik Alexander Blackwood sejenak.
orang-orang dari keluarga Lancaster bukanlah sampah yang hanya pandai bicara saja. Wesley Ramsay berkata, benar. Beberapa orang hanya pandai bicara, tapi tidak punya kemampuan yang sebenarnya. Tinju keluarga Lancaster adalah seni bela diri paling terkenal di Provinsi Agincourt. Hari ini, biarkan para tamu dari kota Aetherfield melihat kehebatan tinju keluarga Lancaster. Liam Stone tanpa emosi dan berkata, apakah sudah cukup beraktingnya? Kalau sudah cukup, cepat kirimkan seorang master untuk melawanku sekarang. Kalau kalian takut, bahkan boleh mengirim beberapa orang untuk melawanku bersama-sama, aku tidak peduli. Kalau tahu tidak bisa menjadi lawanku, maka simpanlah peti mati itu dengan baik. Melihat Alexander Blackwood berbicara dengan sombong di depan keluarga Ramsay, Abigail Lawson merasa sakit kepala. Namun, dia juga tidak enak maju untuk menegur, karena di antara kerumunan orang, tidak ada satu pun yang bisa dia singgung, bahkan tidak bisa ikut bicara. Paman Jacob, mohon bantuan Anda. Owen Lancaster dengan hormat berkata kepada pamannya. Adi maju, dan sedikit mengangguk. Ia mengenakan jas tang berwarna merah, terlihat sangat energik, meskipun sedikit lanjut usia, ia masih tampak memiliki fisik yang kuat dan memberikan dampak visual yang kuat. Ketika Kirson Ramsay melihat bahwa perkataan Alexander Blackwood benar, Toby Palmer bukanlah lawan Liam Stone, ia dengan penasaran bertanya, Master Alexander Blackwood, menurutmu, apakah Paman Jacob ini bisa bertarung dengannya? Memang memiliki kemampuan untuk bertarung, tapi tidak cukup untuk dibilang lawan. Liam Stone ini sangat mahir dalam bela diri, meskipun tidak begitu tua, tapi jelas merupakan seorang master bela diri tenaga dalam, bisa dibilang jenius bela diri, Alexander Blackwood berkata dengan santai. Setelah mendengar kata-kata itu, Adi hampir murka, dan berkata dengan dingin, anak muda, bicara tanpa berpikir akan membawa bencana. Apa hakmu untuk memberikan kritik terhadap tinju keluarga Lancaster kami? Wesley Ramsay juga marah, ini menyangkut kehormatan keluarga Ramsay. Ia hanya bisa berkata dengan wajah muram kepada Kirson Ramsay, Kirson Ramsay, tutup mulutmu. Jonathan Ramsay mendesah, dan berkata, Master Alexander Blackwood, tolong jangan mengucapkan kata-kata yang merusak martabat orang kita sendiri di sini. Orang bernama Alexander Blackwood ini benar-benar menjengkelkan, dia pasti hanya beruntung tadi, sebenarnya dia tidak memiliki kemampuan apa-apa. Ia mengandalkan bicara besar untuk menarik perhatian, dan dia bahkan membantu orang dari kota Aetherfield bicara, sangat menjijikkan. Aku benar-benar berharap Tuan Jonathan Ramsay segera melempar orang ini dari kapal, melihat orang seperti ini membuatku merasa sangat tidak nyaman. Semua orang juga menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap ucapan Alexander Blackwood, merasa bahwa dia membantu orang luar bicara dan merendahkan martabat orang sendiri. Setelah mendengar omongan orang-orang ini, Alexander Blackwood hanya tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, kalau Master Tinju keluarga Lancaster bisa menang, maka aku akan melompat dari kapal dan berenang kembali ke kota Evermore. Hahaha, kamu memang bisa menilai orang. Aku lihat kamu lumayan, maukah kamu mempertimbangkan untuk menjadi murid partai Dragon kota Aetherfield kami? Kalau kamu memiliki bakat, suatu saat nanti mungkin kamu bisa meroket di bawah bimbinganku. Liam Stone malah merasa senang dengan kata-kata Alexander Blackwood dan tertawa keras, bersedia untuk menjadikannya sebagai murid. Kamu tidak layak, jawab Alexander Blackwood dengan acuh tak acuh. Senyuman Liam Stone membeku, lalu melirik Alexander Blackwood sekilas dengan dingin dan tidak berkata apa-apa lagi. Adi berkata dengan wajah dingin, anak muda, kamu bersiaplah untuk berenang kembali ke kota Evermore dari sini. Owen Lancaster ikut tertawa dingin, ia sudah pernah melihat kesombongan Alexander Blackwood sebelumnya dan kini ia telah menyinggung banyak orang, sehingga dirinya tidak perlu bertindak, akan ada orang lain yang akan memberinya pelajaran. Alexander Blackwood, kemampuan Paman Jacob tidak buruk, bahkan aku pun pernah mendengar tentangnya. Liam Stone begitu muda pasti bukan lawannya. Nanti, minta maaf kepada paman besarku, aku akan membantumu mendapatkan pengampunan darinya. Dia akan memberiku wajah,
kata Juliana Ramsay dengan suara rendah kepada Alexander Blackwood. Keterampilan bela diri bukanlah hal yang bisa dinilai berdasarkan usia, apakah kamu pikir ini seperti berkultivasi? Alexander Blackwood menggelengkan kepalanya, ia berkata dengan tak berdaya. Bab 102 Apa gunanya menyaksikan keramaian? Kata-katanya langsung membuat Juliana Ramsay tertegun, lalu wajahnya memerah dan tidak bisa berkata apa-apa. Kirson Ramsay juga merasa tak berdaya, ia tak pernah menyangka bahwa Alexander Blackwood akan begitu belak-belakan, bahkan Juliana Ramsay pun dikritik. Sementara itu, Paman Jacob sudah maju. Reputasi Paman Jacob sudah terkenal sejak 20 tahun yang lalu, waktu itu 20 orang datang ke Balai Seni Bela Diri untuk membuat onar dan semuanya dikalahkan olehnya sendirian. Iya, Paman Jacob pasti bisa mengalahkan Liam Stone dari kota Aetherfield yang sombong ini. Selain itu, juga memberikan pelajaran yang berharga pada orang bernama Alexander Blackwood ini. Begitu Paman Jacob mengambil tindakan, orang yang bernama Alexander Blackwood ini kemungkinan besar harus berenang kembali ke kota Evermore dari sini. Para tokoh terkenal di kota Evermore sangat percaya diri dengan kemampuan Paman Jacob. Mereka merasa dengan adanya Paman Jacob yang maju, pasti bisa meraih kemenangan. Paman Jacob menghadap Liam Stone dan berkata, apakah Tuan Liam Stone ingin aku mengalah 3 serangan darimu? Hahaha, meskipun Paman Jacob adalah senior, tapi mengatakan ingin aku memberikan 3 serangan terlebih dahulu, itu terlalu membual, bukan? Kata Liam Stone sambil tertawa. Paman Jacob berkata dengan dingin, kalau begitu jangan salahkan aku menindas junior. Liam Stone memberikan hormat dengan tangan dan berkata, maaf. Owen Lancaster yang berada di samping tersenyum kepada Wesley Ramsay dan berkata, Tuan Wesley Ramsay jangan khawatir, kalau paman ketigaku turun tangan, pasti akan menang. Wesley Ramsay juga mengangguk dengan puas dan berkata dengan serius, dengan adanya bantuan Paman Jacob, aku tentu akan merasa tenang. Kemudian, dia berbalik ke arah Alexander Blackwood dan berkata, aku juga berharap kamu bisa memenuhi janjimu. Kalau Paman Jacob menang nanti, kamu harus berenang kembali ke kota Evermore, dan aku akan memantaunya secara pribadi. Alexander Blackwood mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, meskipun Paman Jacob memiliki beberapa kemampuan, pasti tidak sehebat Liam Stone. Saat mereka berbicara, Liam Stone dan Paman Jacob sudah mulai bertarung. Paman Jacob bergerak cepat dan segera tiba di depan Liam Stone. Dia menyerang dengan tinju langsung ke arah wajah Liam Stone dengan kekuatan yang menakutkan. Tinju keluarga Lancaster menekankan pada kekuatan yang langsung dan kuat, memang luar biasa. Liam Stone menunjukkan ekspresi gembira, dia menghindari serangan dengan sangat mudah. Gerakan yang bagus. Paman Jacob memuji. Keduanya hanya saling mencoba terlebih dahulu. Setelah memuji, Paman Jacob meluncurkan serangan seperti burung elang, dengan jari-jarinya menyerang seperti pisau pendek yang tajam, seolah dia ingin mengoyak Liam Stone menjadi serpihan. Namun, Liam Stone sangat tenang. Dia mengambil satu langkah mundur, mengangkat kedua tangannya dan menahan serangan Paman Jacob dengan tenang. Paman Jacob mencengkeram lengan Liam Stone dengan jari-jarinya, ingin menggunakan cengkeram elang untuk menangkapnya, tapi lengan Liam Stone sedikit bergetar, setiap kali ia menggerakkan lengannya menghasilkan tenaga yang cukup kuat untuk dengan mudah menggetarkan jari-jari Paman Jacob hingga terlepas. Teknik bela diri Liam Stone yang berbasis pada kekuatan dalam sudah sangat terlatih dan sangat berpengalaman. Bagaimanapun Paman Jacob adalah seorang senior, demi menjaga reputasinya, dia terlalu terburu-buru untuk menang, kalau terus demikian, energinya akan terkuras dan akan segera kalah. Alexander Blackwood menggelengkan kepala dan berkata dengan santai. Kamu tahu apa tentang bela diri? Sampah. Kata Owen Lancaster dengan dingin, buka lebar-lebar matamu, lihatlah dengan saksama, Paman Jacob lebih unggul dan selalu menekan Liam Stone. Benar, tidak tahu apa-apa, tapi masih memberikan kritik di sini. Orang seperti ini sangat lucu, jelas-jelas tidak tahu apa-apa, tapi masih berlaga dan membuat dirinya terlihat seperti seorang pakar.
Owen Lancaster adalah putra sulung keluarga Lancaster, pewaris resmi tinju keluarga Lancaster. Apakah kamu berpikir dia tidak mengerti bela diri? Orang ini benar-benar lucu, seperti badut. Semua orang meremehkan Alexander Blackwood, tidak berpikir bahwa dia lebih mengerti bela diri daripada Owen Lancaster yang merupakan penerus tinju keluarga Lancaster. Alexander Blackwood juga malas menjelaskan, dia melihat dengan jelas bahwa setiap kali Liam Stone menghindar, meskipun tampak berbahaya, sebenarnya dia telah memiliki rencana yang matang dan selalu menghindar ketika tinju hampir mengenai tubuhnya. Ini adalah salah satu puncak teknik pukulan. Setiap kali menghindar, dia hanya menghabiskan sedikit energi dari tubuhnya. Sementara Paman Jacob berbeda, mungkin merasa malu jika dia tidak bisa menang dalam pertarungan dengan Liam Stone, sehingga dia terus melakukan serangan cepat dan kuat. Jenis serangan seperti itu sangat menguras energi fisiknya. Ketika Paman Jacob kehabisan energi, dan menunjukkan kelemahan, Liam Stone bisa dengan mudah mengalahkannya. Ini bukan karena Liam Stone takut melawan Paman Jacob secara langsung, melainkan karena dia mungkin perlu bertarung dalam beberapa pertandingan, jadi dia ingin menghemat energi tubuhnya sebisa mungkin. Tenaga dalam yang begitu sempurna, kekuatan pukulannya pasti sangat kuat dan ganas. Ketika dia menyerang, aku yakin Paman Jacob pasti kalah, kata Alexander Blackwood dengan penuh makna. Jonathan Ramsey merasa tidak tahan lagi dan dengan wajah muram berkata, Master Alexander Blackwood. Alexander Blackwood mengangkat kepalanya dan berkata, Tuan Jonathan Ramsey, ada apa? Jonathan Ramsey tidak bisa berkata-kata lagi, apakah Eki Deva begitu rendah? Dirinya sedang mencoba memberi sinyal agar jangan bicara sembarangan lagi, tapi Alexander Blackwood seolah tidak menyadari apa-apa. Kamu Alexander Blackwood, bukan? Kata Wesley Ramsey dengan dingin sambil tersenyum sinis. Kamu selalu memberikan komentar di sini, membuat dirimu terlihat seperti tahu segalanya. Sekarang mencoba membingungkan orang lain dengan mengatakan bahwa Paman Jacob akan kalah. Sepertinya, takut dirimu akan kembali ke kota Evermore dengan berenang. Kalau kamu memang punya kemampuan, kenapa tidak maju dan membiarkan semua orang melihat kemampuanmu? Nada bicara Wesley Ramsey sangat tidak sungkan, dan matanya yang dingin membuat orang takut. Namun, Alexander Blackwood justru merasa heran dan bertanya balik, bisa menonton keseruan kenapa harus ikut campur. Ketika ia menanyakan itu, ekspresinya tampak sangat serius, seolah-olah dia benar-benar datang hanya untuk melihat keramaian saja. Kamu. Wesley Ramsey marah hingga memiliki pemikiran ingin membunuh pihak lawan dengan segala cara. Setelah Jonathan Ramsey mendengar perkataan itu, wajahnya juga tidak enak dipandang, keadaan sudah menjadi seperti ini, masih ingin melihat keramaian. Namun, Kirson Ramsey sudah pernah berbincang dengan Alexander Blackwood sebelumnya dan tahu bahwa sifatnya memang seperti ini, jadi membuatnya sedikit merasa tak berdaya. Juliana Ramsey juga tertegun, lalu memelototkan mata besarnya yang bersinar dengan tidak puas. Kalau tidak berani dan tak punya kemampuan katakan saja. Tidak hanya bicara omong kosong, apakah Tuan Wesley Ramsey benar-benar berpikir dia berani maju? Kata Owen Lancaster sambil tersenyum sinis. Benar, orang ini tidak punya kemampuan apa-apa, hanya bisa bicara besar. Sekarang ada sejenis orang yang disebut influencer, mereka khusus melakukan hal-hal yang menarik perhatian. Untuk menghibur massa agar bisa menjadi terkenal. Aku pikir, dia adalah jenis orang ini. Ada sampah seperti dia bergabung dengan lingkungan kita, benar-benar menjijikkan. Semua orang terus mengatai Alexander Blackwood, merasa bahwa Alexander Blackwood tidak memiliki kemampuan, dan hanya mencari perhatian. Abigail Lawson pada saat ini sangat ingin menemukan lubang untuk bersembunyi, kenapa setiap kali harus melakukan hal-hal memalukan seperti ini. Untung saja ketika semua orang mengutuk Alexander Blackwood, tidak ada yang menyebut dirinya. Namun meskipun begitu, ia masih merasa malu. Bagaimanapun, mereka berdua berstatus suami istri. Wesley Ramsey sangat marah dan tidak ingin berbicara lagi, ia merasa bahwa orang ini adalah orang rendahan,
nanti ia harus berbicara baik-baik dengan Jonathan Ramsey agar ia menjaga jarak dari orang kecil seperti itu. Saat ini, pertarungan di lapangan sudah mencapai puncaknya. Setelah serangan panjang yang tidak berhasil, Paman Jacob mulai merasa gelisah. Wajahnya memerah dan ia melangkah maju 3 langkah berturut-turut, setiap langkah disertai dengan sebuah pukulan tinju yang menghantam dengan kuat, kekuatan pukulannya sangat menakutkan. Pertandingan sudah berakhir, pada saat ini Liam Stone tertawa keras. Pada saat Paman Jacob meluncurkan pukulan tinju ketiga, Liam Stone membungkukkan tubuhnya dan menempatkan tangannya di pinggang, lalu tiba-tiba mengangkat tangannya ke atas dan langsung menghadapi tinju Paman Jacob. Boom! Pukulan ini seperti ledakan meriam, juga seperti guntur. Bab 103 tidak tahu mati. Ketika Paman Jacob melihat pukulan itu diluncurkan oleh Liam Stone, raut wajahnya berubah. Namun, tinju ketiga yang dia luncurkan sudah tidak bisa ditarik kembali. Ah! Paman Jacob berteriak dengan marah, mengalirkan semua tenaganya ke dalam satu pukulannya ini. Ketika kedua kepalan tinju mereka bertemu, terdengar suara yang begitu keras sehingga orang-orang di sekitar merasa gendang telinga terasa sakit dan muncul suara dengungan di telinga. Pergelangan tangan Paman Jacob terpelintir, wajahnya menjadi pucat, tubuhnya terlempar ke belakang, mulutnya mengeluarkan darah, dan ia tak bisa bangun lagi setelah jatuh ke tanah karena kesakitan. Owen Lancaster sudah tercengang, ia tahu betul betapa hebatnya kemampuan paman ketiganya, tapi pada saat ini, yang kalah adalah paman ketiganya. Dan ketika Owen Lancaster menoleh, ia hanya melihat wajah tenang Liam Stone. Liam Stone bahkan tidak berkeringat sedikit pun, seperti tidak mengeluarkan tenaga sedikit pun. Astaga! Semua orang terkejut dan menatap Liam Stone dengan tercengang. Liam Stone mengangkat tangan, memberikan hormat dengan acuh tak acuh dan berkata, tinju keluarga Lancaster ternyata hanya begini saja. Setelah dia berkata begitu, suasana menjadi sunyi. Owen Lancaster ingin membantah, tapi kekalahan Paman Jacob membuatnya tidak bisa mengatakan apa-apa. Paman Jacob adalah salah satu master di keluarga Lancaster, meskipun tidak di peringkat pertama, namanya cukup terkenal dan kemampuannya juga sangat baik. Raut wajah Wesley Ramsey menjadi tidak enak dipandang, ia tak menyangka bahwa Paman Jacob yang terkenal hebat akan kalah di tangan Liam Stone. Hal ini sulit dipercaya. Jonathan Ramsey juga terlihat pucat, kekalahan Paman Jacob ini berarti pihak keluarga Ramsey tidak bisa lagi meminta dukungan dari master yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, pada malam ulang tahun Juliana Ramsey, keluarga Ramsey terpaksa menerima sebuah peti mati. Mulai sekarang dan seterusnya, martabat keluarga Ramsey sudah hilang. Ketika orang menyebut keluarga Ramsey, mungkin mereka akan menggunakan hal ini sebagai bahan tertawaan. Martabat keluarga Ramsey tidak boleh hilang. Jonathan Ramsey mengepal tangannya dengan marah, tapi menghadapi kekuatan Liam Stone yang besar, apa yang bisa dia lakukan? Alexander Blackwood berkata kepada Kirson Ramsey, kamu lihat, yang aku katakan benar, bukan? Aku jarang salah menilai orang. Pada saat ini, semua orang tidak dapat mengatakan sepatah kata pun lagi. Memang benar, kalau ketika pertama kali perkataan Alexander Blackwood benar, mungkin itu hanya keberuntungan. Namun untuk kedua kalinya, dia benar lagi, itu bukan lagi keberuntungan. Wesley Ramsey mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, kamu sangat hebat, kalau begitu bagaimana kalau kamu maju untuk mencobanya? Aku hanya menonton keramaian, untuk apa maju? Jawab Alexander Blackwood. Kamu. Wesley Ramsey tidak bisa menjawab, dia marah besar, kamu bukan lawan Liam Stone, hanya bisa mengatakan omong kosong. Terserah kamu mau bilang apa, jawab Alexander Blackwood sambil tersenyum. Liam Stone mengangguk pelan dan berkata, dia sangat cerdas, tahu bahwa hanya berkata-kata tidak akan membuatnya terkena pukulan. Namun, kalau tidak tahu diri, maka akan menerima pukulan. Aku ingin melihat, di tempat ini, siapa lagi yang tidak tahu diri. Daniel Luz dengan satu tendangan membuat peti mati terdengar berdentum, lalu berkata sambil tertawa sinis,
kalau tidak ada lagi orang dari keluarga Ramsay yang akan maju, segera terima peti mati ini. Aku harus kembali ke kota Aetherfield secepatnya. Semua orang keluarga Ramsay tampak murung, mencari-cari orang yang bisa membantu mereka di antara kerumunan orang. Alexander Blackwood. Saat ini Juliana Ramsay menarik lengan Alexander Blackwood dengan perlahan dan berbisik. Nona Juliana Ramsay. Alexander Blackwood meliriknya sekilas. Juliana Ramsay berkata, bisakah kamu membantu keluarga Ramsay satu kali? Tumbangkan orang ini. Alexander Blackwood menjawab, tidak bisa. Aku hanya menonton keramaian, selain itu, pamanmu tidak percaya padaku. Wesley Ramsay sangat marah hingga hampir muntah darah, dia memelototi Alexander Blackwood dengan galak. Sementara itu, Owen Lancaster mengejek, Juliana Ramsay, tidak perlu banyak bicara dengannya. Dia sama sekali tidak punya kemampuan. Bahkan jika dia maju, dia hanya akan dipukul hingga habis-habisan oleh Liam Stoney. Aku akan menelepon master dari keluarga Lancaster untuk membantu. Orang ini pasti bisa mengalahkan Liam Stoney. Wesley Ramsay melambaikan tangannya sambil menggelengkan kepala, menelepon seseorang untuk meminta bantuan pada saat seperti ini terlihat picik dan rendahan. Ini akan membuat orang lain memandang rendah keluarga Ramsay. Pada saat itu, yang akan hilang bukan hanya harga diri keluarga Ramsay, tapi juga harga diri seluruh kota Evermore. Dia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Hari ini adalah hari ulang tahunku, dan seseorang mengirimkan peti mati sebagai hadiah. Itu benar-benar keterlaluan. Juliana Ramsay menundukkan kepalanya, mendesah dan merasa sangat sedih. Kalau kamu tidak ingin membantu keluarga Ramsay, bisakah anggap membantuku sekali? Aku tidak ingin menerima hadiah seperti ini. Apalagi kamu belum memberiku hadiah ulang tahun. Jadi, kamu bantu aku tolak hadiah ini, dan aku akan menganggap itu hadiah terbaik yang kamu berikan untukku. Juliana Ramsay berbicara dengan nada sangat tulus. Alexander Blackwood merengutkan kening, kemudian berkata dengan tak berdaya, baiklah. Seorang gadis berulang tahun, memang sangat keterlaluan mengirimkan peti mati. Di dalam penjara pun tidak ada orang seperti itu. Begitu Alexander Blackwood setuju dengan permintaan Juliana Ramsay, semua orang terkejut. Mereka semua melihat ke arahnya dengan takjub, merasa apakah dia sudah gila. Tidak hanya membual dan menipu, jangan-jangan dirinya ingin menipu diri sendiri dan benar-benar merasa dirinya adalah master yang tak tertandingi di dunia. Bisa menantang Liam Stoney. Hell, tenanglah sedikit. Bahkan Tuan Toby dan Paman Jacob pun sudah kalah, apa yang bisa kamu lakukan? Mau cari mati? Sophia Caldwell tidak tahan lagi melihatnya, meskipun dia masih sedikit marah, tapi dia masih tetap maju dan menarik Alexander Blackwood. Kamu tidak boleh maju. Abigail Lawson juga datang dengan cemberut, dan berkata dengan tegas. Meskipun dia tidak suka Alexander Blackwood, kalau Alexander Blackwood dipukuli atau dibuat cacat oleh Liam Stoney, ayahnya tidak akan memaafkan dirinya. Alexander Blackwood tertawa dan berkata, kalau aku sudah memutuskan untuk melakukan sesuatu, tidak ada yang bisa menghentikanku. Setelah mengatakan itu, dia melepaskan tangan Sophia Caldwell, berjalan dengan langkah besar ke depan, dan berdiri menghadap Liam Stoney. Boom! Tempat itu gempar, tak disangka Alexander Blackwood benar-benar berani maju untuk bertarung dengan master seperti Liam Stoney, sungguh nekat. Sophia Caldwell tidak bisa menahan diri dan berkata kepada Juliana Ramsay, kalau dia terluka atau terbunuh, aku pasti akan membuatmu menyesal. Setelah Abigail Lawson mendengar itu, dia tertegun, bukankah seharusnya dirinya yang mengatakan hal itu? Namun, dia tak pernah berpikir bahwa dia harus mengatakan hal seperti itu. Meskipun dia sangat ingin memutuskan hubungannya dengan Alexander Blackwood, tapi dia tidak akan pernah bisa mengutuk Alexander Blackwood agar mati. Apakah Sophia Caldwell tidak bercanda, dan sengaja menggodanya untuk mempermainkannya, melainkan benar-benar serius? Abigail Lawson terkejut dan berpikir dalam hati. Juliana Ramsay menggigit bibirnya, tersenyum, lalu berkata, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa padanya.
Wesley Ramsey melihat punggung Alexander Blackwood dan wajahnya akhirnya tidak terlalu terlihat jijik lagi. Dia berkata, tidak peduli menang atau kalah, dia adalah teman dari keluarga Ramsey kita. Owen Lancaster terus tersenyum dingin, melipat tangannya di depan dada dan menonton pertunjukan. Bahkan Paman Jacob pun kalah, jadi sepertinya hanya ada satu hasil kalau Alexander Blackwood berhadapan dengan master seperti Liam Stoney, yaitu tewas. Benar-benar tak tahu diri, melakukan segala hal untuk menarik perhatian Nona Juliana Ramsey. Aku pikir orang ini kemungkinan besar akan dipukuli hingga tewas oleh Liam Stoney. Tadi dia berbicara dengan kata-kata kasar, dan bahkan telah menghina Liam Stoney. Sampah seperti itu memang suka bicara besar, dia bahkan bersemangat ingin duel dengan Liam Stoney. Duel. Aku pikir otaknya diserang serangga. Dia bahkan tidak berkaca, apakah dia bisa pantas dengan Nona Juliana Ramsey. Bab 104 tinju setengah langkah. Liam Stoney melihat Alexander Blackwood maju, dan tak bisa menahan tawa. Sepertinya di kota Evermore memang tidak ada master yang cukup hebat, dan keluarga Ramsey juga tidak memiliki orang yang bisa diajak bertanding, kata Liam Stoney dengan makna mendalam. Alexander Blackwood tidak berkata apa-apa, ia mengeluarkan kedua tangannya dari saku celana dan membiarkannya menggantung di sisi tubuhnya dengan santai, tampak seperti orang yang santai tanpa adanya gaya master sedikit pun. Semua orang menggelengkan kepala, merasa bahwa Alexander Blackwood akan segera dihabisi oleh Liam Stoney. Wajah orang-orang keluarga Ramsey tampak gugup, terutama Jonathan Ramsey dan putranya. Mereka merasa Alexander Blackwood memiliki kesempatan untuk menciptakan keajaiban. Kedua orang tersebut sudah melihat beberapa tindakan Alexander Blackwood sebelumnya, jadi ketika Alexander Blackwood maju, mereka tidak merasa bahwa dia cari mati, melainkan memiliki kesempatan untuk menang, meskipun kecil. Aku akan memberikan kesempatan untukmu menyesal dan berubah pikiran. Aku akan mempertimbangkan untuk menunjukkan belas kasihan, kata Liam Stoney. Aku juga akan memberimu kesempatan, kalau kamu bisa bertahan dari 5 jurus, aku akan menerimamu sebagai muridku, kata Alexander Blackwood dengan serius. Ketika perkataan itu keluar, tempat kejadian langsung gempar. Omong kosong apa yang dia katakan? Bertahan dari 5 jurus. Aku pikir dia bahkan tidak bisa bertahan dari 3 jurus Liam Stoney. Iya, bahkan Tuan Toby Palmer pun dikalahkan oleh Liam Stoney dalam 3 jurus, siapa dia, bahkan menganggap dirinya bisa bertahan dari 5 jurus Liam Stoney dan menjadikan Liam Stoney muridnya. Meskipun terdengar sangat menyenangkan, harus diakui bahwa ini sangat bodoh. Keluar dari mulut orang seperti dia, itu sangat konyol. Semua orang menggelengkan kepala, merasa bahwa otak Alexander Blackwood bermasalah, berani berkata seperti itu dengan Liam Stoney yang memiliki kekuatan besar. Liam Stoney juga sedikit terkejut, lalu muram dan berkata dengan dingin, dasar tak tahu diri. Alexander Blackwood menatapannya dengan tanpa ekspresi dan berkata, mau bertarung tidak? Jangan banyak omong. Apakah kamu pikir kekuatanku terkuras setelah bertarung 2 kali berturut-turut, sehingga memberimu kesempatan untuk menyerang? Liam Stoney langsung tertawa sinis. Aku bisa melihat bahwa kamu selalu berhemat tenaga, kata Alexander Blackwood dengan tenang. Liam Stoney tersenyum sinis, tak kusangka kamu memiliki sedikit kemampuan pengamatan yang bagus. Namun karena kamu bersikeras cari mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Setelah mengatakan itu, Liam Stoney sedikit merunduk, dan membuat kuda-kuda. Gerakan ini memberi kesan seolah-olah ia menunggang kuda, dengan tulang belakang bergetar dan tubuhnya bergerak lincah, tidak kaku seperti kebanyakan orang yang berlatih bela diri. Syuh! Liam Stoney melesat, langkah kakinya rapat di tanah, meluncur dengan kecepatan yang mengejutkan seperti bergerak di atas es. Sangat jelas ucapan Alexander Blackwood membuatnya tidak nyaman, sehingga ia tidak berniat untuk menghemat tenaga dalam pertarungan ini. Dalam sekejap, Liam Stoney sudah berada di depan Alexander Blackwood, tubuhnya sedikit membungkuk, lengan kanannya mengepal dan dipukulkan ke perut Alexander Blackwood dengan keras. Jurus pukulan Tai Chi, bagus.
kata Alexander Blackwood dengan serius. Setelah membuka kakinya, mengambil langkah ke samping, membuka kaki kiri dan memutar kaki kanan, meluncur melewati Liam Stone. Pada saat Alexander Blackwood menggunakan teknik ini, Liam Stone langsung menjadi serius, berkata dengan suara rendah, "Telapak 8 diagram." Setelah mengucapkan kata-kata itu, ia melangkah 3 kali ke kanan dengan cepat untuk mengejar Alexander Blackwood. Lengan kanannya dipukul ke arah Alexander Blackwood seperti palu raksasa, dengan lengan kirinya di depan dada untuk melindungi dirinya. Pukulan itu ditujukan ke arah pelipis Alexander Blackwood. Syuh! Alexander Blackwood mengambil napas dalam-dalam, kemudian tangan kanan menempel pada bagian tengah tubuhnya dan menarik ke atas, membuka telapak tangannya di depan dahinya. Hal ini kebetulan menahan pukulan Liam Stone. Ini adalah jurus tapak menegakkan tubuh yang ada dalam telapak 8 diagram. Namun kenapa kekuatan tapak ini begitu besar? Liam Stone menggunakan energi dalam yang sempurna, pukulannya sangat ganas. Namun saat ini tinju Liam Stone diangkat oleh jurus tatuan Alexander Blackwood, dan merasakan kekuatan besar meledak dari tanah, seolah-olah akan membuatnya terhempas. Liam Stone mengatup mulutnya, kaki kanannya maju ke depan, dan mempertahankan keseimbangan, lalu menginjak kaki kanannya di antara kedua kaki Alexander Blackwood dan menendang bagian dalam paha Alexander Blackwood. Alexander Blackwood tidak mundur, tangan yang diangkat, tiba-tiba jatuh dengan kuat seperti pedang besar yang melintas di langit. Jurus menebas yang menghancurkan. Liam Stone kembali terkejut, sementara itu, lututnya sudah memukul paha besar Alexander Blackwood. Begitu tendangan mengenai sasaran, Liam Stone merasa seperti menendang papan besi, bagian dalam paha yang seharusnya sangat lembut, sekarang terasa begitu keras seperti baja, lututnya langsung terasa sakit. Samar-samar, Liam Stone juga mendengar suara naga dan macan yang datang dari dalam tubuh Alexander Blackwood. Hal ini semakin membuatnya terkejut. Orang ini tidak hanya ahli dalam telapak 8 diagram, ia juga menguasai 2 teknik bela diri yaitu jurus Long Yin dan jurus Huxiao, serta kemampuan bertahan tubuhnya yang kuat, tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Alexander Blackwood selama beberapa tahun di penjara Sadoget kota Yudu memiliki julukan, Ketua Kedua. Dia selalu dilemparkan oleh ayahnya kepada para penjahat kejam untuk disiksa dan dipukuli di tanah. Kalau dia tidak memiliki pelatihan yang kuat, kepalanya mungkin sudah dipukul hingga hancur. Setelah ia tumbuh, para narapidana itu tidak lagi menjadi lawannya, jadi mereka memanggilnya dengan sebutan Ketua Kedua dengan hormat. Lengan Liam Stone baru saja terkena jurus tatuan Alexander Blackwood, dan ia segera merasakan rasa sakit sampai ke tulang sumsum. Ia tidak bisa melepaskan tenaga dorongnya sama sekali untuk mengatasi serangan pihak lawannya. Selain itu, kekuatan tersebut jelas merupakan kekuatan terang, tapi ketika memukul ke lengan, ada rasa kekuatan gelap yang menyerang tubuhnya. Sehebat apa kemampuan orang ini sebenarnya? Liam Stone sangat terkejut, ia segera menarik kembali tangan dan kakinya, lalu dengan cepat menggunakan jurus tertutup untuk menyerang. Saat ini, kaki belakang Alexander Blackwood maju setengah langkah, tidak terlalu jauh atau dekat, pada saat yang sama menurunkan kepalan tinjunya dan meluncurkannya ke depan. Orang-orang mendengar suara seolah senar tertentu putus. Tinju setengah langkah. Liam Stone kaget. Alexander Blackwood baru saja menggunakan telapak 8 diagram, tapi pada saat ini, ia menggunakan tinju setengah langkah dari tinju pikiran. Tinju setengah langkah adalah salah satu gerakan mematikan tinju pikiran, yang ditemukan oleh Grandmaster Tinju Pikiran, Hazel Guo, saat berada di penjara. Karena tangan dan kaki diborgol, saat berlatih tinju hanya bisa berjalan setengah langkah per setengah langkah. Setelah keluar dari penjara, ia menemukan bahwa dirinya sudah terbiasa berjalan setengah langkah. Selain itu, pukulan tinjunya juga sangat kuat. Karena itu, Hazel juga memiliki gelar, menaklukkan dunia dengan tinju setengah langkah. Tangan Liam Stone sama sekali tidak bisa menahan tinju Alexander Blackwood, tinjunya seperti peluru roket, melesat di antara telapak tangan Liam Stone, dan dengan berat jatuh ke dadanya. Plak!
sangat lemah. Tubuh Liam Stone tidak terbang ke belakang, melainkan pakaian di dadanya berubah membentuk bulatan, dan penuh dengan darah. Tubuhnya seperti tersengat listrik, ia mengangkat tangannya dan memegang dadanya dengan berlutut di tanah, kemudian terjatuh. Sayang sekali, hanya 3 jurus saja, kalau kamu bertahan 2 jurus lagi, aku mungkin akan memberimu beberapa petunjuk. Alexander Blackwood melambaikan tangannya dengan sikap acuh tak acuh. Semua orang yang hadir dibuat terkejut dengan adegan ini. Daniel Luz tanpa sadar menggigit lidahnya sendiri. Liam Stone benar-benar dikalahkan oleh orang yang tidak dikenal seperti itu. Bagaimana bisa ada master seperti itu di kota Evermore? Bab 105 Takdir. Alexander Blackwood berbalik ke arah Daniel Luz dan berkata, bahwa peti mati itu kembali ke kota Aetherfield. Hari ini, keluarga Ramsay tidak akan menerima hadiahmu. Daniel Luz hanya bisa mengangguk dengan murung, merasa tidak senang tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Beberapa saat kemudian, Liam Stone akhirnya bangkit dari tanah, wajahnya penuh dengan rasa tidak senang. Hari ini aku kalah, lain kali kalau ada kesempatan, aku akan mencarimu lagi. Setelah selesai mengatakan itu, ia dan Daniel Luz langsung naik helikopter dan meninggalkan kapal pesiar itu. Para penonton memberikan tepuk tangan dan orang yang mulai bertepuk tangan terlebih dahulu adalah Jonathan Ramsay dan Wesley Ramsay. Raut wajah Owen Lancaster sangat tidak enak dipandang, seperti memakan lalat mati. Ia juga tak menyangka bahwa Alexander Blackwood memiliki kekuatan yang begitu hebat, bahkan mampu mengalahkan Liam Stone, yang bahkan tidak dapat dilawan oleh Paman Jacob. Akhirnya ada master yang cukup kuat. Liam Stone lebih kuat dari Sorvan. Alexander Blackwood berpikir dalam hati, merasa lega setelah bertarung. Ekspresi wajah Abigail Lawson sangat rumit, ia menatap sosok Alexander Blackwood dengan saksama, entah sedang memikirkan apa di dalam hati. Setelah beberapa saat, dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak peduli seberapa hebat bela dirinya, dalam masyarakat saat ini, yang penting adalah kekayaan dan kekuasaan, bukan kehebatan bela diri. Meskipun seseorang memiliki keterampilan bela diri yang hebat, berapa banyak orang yang bisa dia kalahkan sekali serangan? Apakah dia bisa mengalahkan senjata api, pesawat terbang, dan meriam besar? Beberapa keunggulan Alexander Blackwood membuat hati Abigail Lawson bertambah rumit, bahkan dia enggan mengakui bahwa penilaiannya mungkin salah. Sebaliknya, dia menemukan alasan untuk menghindari fakta itu. Abigail Lawson yakin bahwa pria yang dibutuhkannya bukanlah seorang ahli bela diri biasa, melainkan seseorang yang bisa beroperasi dengan cerdas di dunia bisnis atau bisa mengubah nasib di dunia politik. Tuan Alexander Blackwood, kali ini aku sungguh harus berterima kasih padamu. Mulai sekarang, kamu adalah teman keluarga Ramsay kami. Apapun yang terjadi, kamu bisa mencari kami untuk menyelesaikannya. Sikap Wesley Ramsay terhadap Alexander Blackwood juga menjadi sopan. Juliana Ramsay tersenyum lebar dan berkata, terima kasih, aku tidak ingin menerima hadiah ulang tahun seperti itu. Orang-orang dari keluarga Luz benar-benar keterlaluan. Saat ini, tidak ada lagi yang berani menganggap remeh Alexander Blackwood, orang yang tampil dengan pakaian santai di acara besar-besaran tersebut. Setelah selesai bicara dengan orang keluarga Ramsay, Sophia Caldwell akhirnya datang, menarik Alexander Blackwood dan bertanya, apakah kamu terluka? Alexander Blackwood menjawab, kalau mata tidak berguna, bisa didonasikan. Apakah kamu tidak melihat bahwa yang terluka adalah Liam Stone? Sophia Caldwell menggerutu, tiba-tiba marah. Dia dengan baik hati datang untuk menanyakan keadaannya, namun dia dijawab dengan ucapan yang tidak menyenangkan. Bajingan, aku tidak akan lagi memedulikanmu. Sophia Caldwell menendang kaki Alexander Blackwood dengan marah. Tentu saja, Alexander Blackwood tidak mau terkena tendangan, dia menghindar dan membuat Sophia Caldwell terhuyung. Sophia Caldwell berpikir, kalau dirinya bisa mengalahkan Alexander Blackwood, dia pasti akan memukulnya sampai mati. Hanya bercanda, jangan marah. Alexander Blackwood tersenyum santai, mengulurkan tangannya dan menepuk-nepuk bahu Sophia Caldwell. Apakah Juliana Ramsay sangat cantik?
Apakah layak untukmu membantunya dengan mempertaruhkan nyawa? Liam Stone begitu hebat, apakah kamu tidak melihatnya? Bagaimana kalau kamu kalah? Sofia Caldwell langsung mengomel, mengutarakan serangkaian pertanyaan seperti bom, membuat Alexander Blackwood pusing. Juliana Ramsey memang sangat cantik, dan latar belakang identitasnya juga jelas, ayahnya adalah wali kota dan pamannya adalah orang kaya. Meskipun keluarga Ramsey tidak sebesar keluarga Merrick atau keluarga Sue, mereka juga memiliki basis yang sangat kuat. Bisa dikatakan, Juliana Ramsey adalah wanita yang diinginkan oleh banyak pria, menikahinya berarti memiliki jaringan dan kekuatan dari keluarga Ramsey. Namun, Alexander Blackwood tidak berpikir seperti itu, membantu Juliana Ramsey hanya menganggapnya sebagai teman biasa, dan merasa bahwa tindakan keluarga Luce yang memberikan peti mati pada seorang gadis di hari ulang tahunnya benar-benar tidak pantas. Sofia Caldwell masih ingin marah, tapi dia melihat mata Alexander Blackwood terus menatapnya, wajahnya langsung memerah, membalikkan tubuhnya dan marah, apakah kamu tidak pernah melihatnya? Benar. Alexander Blackwood menarik kembali pandangannya, dan berkata sambil tersenyum. Tadi Sofia Caldwell terlalu emosional, dan terus bergerak, dada yang lebih unggul dari orang lain itu kembang kempis, membuat Alexander Blackwood yang melihatnya merasa senang. Alexander Blackwood maju dan meletakkan tangannya di bahu Sofia Caldwell, lalu berkata sambil tersenyum, "Sudahlah, aku tahu kamu mengkhawatirkanku. Namun, kamu juga tidak perlu mengkhawatirkanku, aku memiliki banyak kemampuan hebat." Siapa yang mengkhawatirkanmu? Aku hanya khawatir Abigail Lawson akan menjadi janda, kata Sofia Caldwell dengan sombong. Kapal pesiar kembali ke pelabuhan pada saat jamuan makan hampir berakhir, dan tiba di pelabuhan sekitar pukul 10 malam. Alexander Blackwood, jangan lupa untuk menghubungiku, kata Juliana Ramsey dengan tersenyum saat Alexander Blackwood turun dari kapal. Owen Lancaster yang tidak jauh dari situ mendengar ini, dia kesal hingga tubuhnya gemetar, tapi ia tidak mengatakan apa-apa. Saat di kapal, dia mengatakan bahwa setelah jamuan makan berakhir, dia pasti akan memberikan pelajaran berharga pada Alexander Blackwood, tapi kekuatan yang ditunjukkan oleh Alexander Blackwood dalam mengalahkan Liam Stone membuatnya merasa takut. Rasa cemburunya juga harus ditahan untuk sementara waktu, lihat apakah ada kesempatan lain di masa depan. Bukankah Tuan Muda Owen Lancaster ingin memberiku pelajaran? Kenapa pergi begitu cepat? Tanya Alexander Blackwood kepada Owen Lancaster yang berjalan di depannya. Owen Lancaster pura-pura tidak mendengar, setelah turun dari kapal, langsung masuk ke dalam mobil dan pergi dengan cepat. Saat duduk di mobil, Owen Lancaster menggenggam tangannya dengan kuat dan bergumam dengan dingin, jangan berpikir memiliki sedikit kemampuan bela diri bisa membiarkanmu bertindak seenaknya. Ada banyak master di keluarga Lancaster. Dan, hanya memiliki kekuatan tanpa kekuasaan, pada akhirnya, hanya seorang ahli bela diri biasa. Abigail Lawson bertanya kepada Alexander Blackwood, "Kemana kamu pergi?" "Pulang," kata Alexander Blackwood sambil meliriknya dan bersiap-siap untuk naik ke mobil Sofia Caldwell agar ia dapat diantar pulang. "Naik ke mobilku, aku akan mengantarmu pulang," kata Abigail Lawson. Alexander Blackwood tak menyangka Abigail Lawson akan berinisiatif bertanya padanya, dan bersedia mengantarnya pulang. Sofia Caldwell merasa tidak enak hati, kalau Abigail Lawson mengantarkan Alexander Blackwood kembali ke Manor Azure Peak, apakah dia akan berubah pikiran? Kalau sikap Abigail Lawson berubah dan ia menjadi lebih proaktif, dengan identitas mereka berdua, Sofia Caldwell tidak akan mendapatkan kesempatan untuk mendekati Alexander Blackwood lagi. Semua orang tahu prinsip bahwa siapa yang lebih dekat, dia akan lebih awal mendapatkan keuntungan. "Di mana alamatnya?" tanya Abigail Lawson yang duduk di kursi pengemudi. "Manor Azure Peak, Istana Langit Azure Peak," kata Alexander Blackwood. Abigail Lawson sangat terkejut setelah mendengar ini, matanya terbelalak. Namun, kali ini, dia tidak meragukannya, menghidupkan mesin mobil dan langsung menuju Manor Azure Peak. Sofia Caldwell hanya bisa menghela napas dengan tak berdaya,
lupakan saja, semuanya tergantung pada takdir. Nona Sofia Caldwell, ini dompet Alexander Blackwood. Ketika dia bertarung dengan Liam Stone tadi tidak sengaja jatuh ke geladak, pada saat ini, Kirson Ramsay berlari turun dari kapal dengan terburu-buru, tapi dia tidak menemukan Alexander Blackwood, sehingga dia terpaksa memanggil Sofia Caldwell. Sofia Caldwell menerima dompet tersebut dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih, Tuan Muda Kirson Ramsay." Kirson Ramsay bertanya, "Tidak perlu sungkan, apakah perlu aku mengutus orang untuk mengantar Nona Sofia Caldwell?" "Tidak perlu." Sofia Caldwell menggelengkan kepala, masih merasa sedih. Sofia Caldwell kembali ke mobilnya, dan membuka dompet Alexander Blackwood. Ia melihat-lihat isi dalam dompet, selain KTP dan sedikit uang, ia masih melihat satu kartu di dalamnya. Kartu pintu Istana Langit Azure Peak. Sofia Caldwell sangat terkejut dan senang setelah melihat kartu tersebut, rasa sedihnya lenyap. Ini yang namanya takdir.